Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ribahan Marzuki, Hukum Keluarga B semester 2. Di video kali ini saya akan menjalankan tugas dari Bapak Nur Habibi MH yang berjudul kali ini Hukum Perdata Internasional. Langsung saja. Yang pertama, pentingnya pengertian hukum perdata internasional. A. Pentingnya hukum perdata internasional untuk Indonesia. Sebelum menguraikan pengertian dari HPI, kita perlu menguraikan terlebih dahulu pentingnya HPI untuk dipelajari oleh para mahasiswa di Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dulu di Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 1B 163 IS. Penduduk di Indonesia dibagi dalam berbagai golongan penduduk, yaitu golongan bumi putra, penduduk asli Indonesia. Baginya berlaku hukum adat masing-masing. Golongan Eropa yang dipersamakan berlaku kitab undang-undang hukum perdata. Golongan timur asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku dengan sedikit perubahan dan bagi golongan timur asing lainnya. Sejak dikeluarkannya keputusan Presidium Kabinet Ampera tahun 1966, maka pembedaan penduduk berdasarkan kewarganegaraannya, WNI atau WNA, dan mengakibatkan hubungan hukum yang tadinya merupakan hubungan hukum intern Indonesia atau antar golongan berubah menjadi hubungan hukum yang bersifat internasional karena adanya unsur asing. Karena itu, keberadaan HPI menjadi semakin penting, sebagaimana contoh dapat dikemukakan semakin terbukanya Indonesia dalam pergaulan internasional, baik karena adanya investasi dari perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia, berkembangnya pariwisata, mengakibatkannya banyaknya turis-turis asing yang datang ke Indonesia, banyaknya pemuda-pemudi Indonesia yang sekolah ke luar negeri, dan sebaliknya pula. Mungkin pula terjadi hubungan hukum yang mempunyai unsur asing. Ilmu hukum yang memperlihatkan unsur asing ini disebut HPI. Dapat dikatakan bahwa HPI pada dasarnya adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah yang bersifat internasional. Yang pertama, perkawinan dan perceraian. Dapat terjadi perkawinan dan perceraian baik antara WNI dengan WNA atau perkawinan antara sama WNA di Indonesia atau di negara lain. Hukum mana yang akan berlaku agar perkawinan atau perceraian itu sah, baik menurut hukum Indonesia maupun menurut hukum negara asing tersebut? Seorang WNI berlibur ke luar negeri tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Di sana, hukum mana yang akan mengatur harta peninggalannya? Terjadi permohonan perceraian antara warga negara Spanyol atau Filipina di Indonesia. Apakah hakim akan mengabulkannya, mengikat perceraian tersebut, atau malah salah status personal? Pasal 16 AB berlaku secara analogi, maka akan berlaku hukum nasional mereka yang tidak mengenal perceraian. Padahal Indonesia mengenal perceraian. Perkara semacam ini jelas memperlihatkan unsur asing atau bersifat HPI, karena para pihak adalah warga negara Filipina atau Spanyol bertempat tinggal di Jakarta dan mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta. Yang kedua, jual beli internasional. Terjadi kontrak jual beli antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Singapura. Penandatangan kontrak tersebut dapat saja terjadi di Singapura atau dilakukan melalui surat menyurat, telegram, atau surat elektronik lainnya. Bila terjadi sengketa, timbul pertanyaan mengenai hukum mana yang akan berlaku. Badan peradilan manakah yang berwenang mengadili dan memutus sengketa? Ada kalanya para pihak telah memilih baik hukum yang akan berlaku, choice of law, dan juga hukum badan peradilan yang berwenang untuk menangani kasus HP itu bila kelak timbul sengketa, atau choice of forum. Dan masih banyak lainnya contoh-contoh. Kita selanjutnya, istilah hukum perdata internasional. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa tidak ada kesepakatan di antara para sarjana dari berbagai negara tentang apa itu HPI. Berbagai istilah dipakai untuk HPI ini seperti conflict of laws atau hukum perselisihan.
Private International Law, hukum antara tata hukum atau disingkat HATAH. Begitu pula dipertanyakan HPI, itu hukum nasional atau hukum internasional. HPI itu hukum perdata, tetapi kenapa internasional? Satu-satunya kesepakatan di antara para sarjana ialah bahwa HPI ini adalah ilmu yang sulit. Selanjutnya yang pertama itu conflict of laws. Istilah ini diperkenalkan oleh DC. Padanan bahasa Indonesia untuk istilah ini adalah hukum perselisihan yang pernah dipakai oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia pada era tahun 1950-an. Beratap atas istilah ini adalah adanya kesan bahwa seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, pertentangan antara berbagai stelsel atau sistem hukum, atau dapat pula dikatakan bahwa ini maksud dengan perselisihan dari kata selisih. Misalnya dapat berarti berselisih jalan dan karenanya tidak pernah bertemu. Padahal yang kita hadapi dalam masalah HPI ini adalah terjadinya pertemuan atau pertautan antara dua atau lebih stelsel hukum. Tugas dari HPI adalah menghindari terjadinya konflik di antara stelsel hukum yang bertemu, yaitu dengan jalan memilih hukum mana yang akan berlaku atau dipakai, choice of law, apabila terpertemuan atau pertautan antara dua atau lebih stelsel hukum. Keberatan lain dari dipakainya istilah conflict of law atau hukum perselisihan ini adalah adanya kesan bahwa seolah-olah kedaulatan negara sedang berkonflik, sehingga hakim dalam memilih hukum yang berlaku antara hukum asing atau hukum sendiri, like Spori, akan selalu memakai hukumnya sendiri. Suatu sikap yang tidak pada tempatnya, seperti diuraikannya di atas, tidak ada konflik karena dipakainya hukum asing. Karena dipakainya hukum asing itu adalah hasil analisis hukum nasional kita sendiri. Selanjutnya yang kedua, private international law. Pemakaian istilah hukum terdata internasional ini menimbulkan berbagai kecaman, seolah-olah terdapat pertentangan dalam istilah tersebut, suatu contradiction in terminis perdata. Tetapi mengapa internasional? Perdata itu berarti private, mengatur hubungan antara orang perseorangan atau antara orang-orang pribadi, sedangkan internasional berarti antar bangsa. Sebenarnya tidak ada kontradiksi, karena yang diartikan dengan istilah internasional itu adalah fakta-fakta pada materinya, pada kasus posisinya, pada hubungannya yang bersifat internasional atau international relation, yaitu karena adanya unsur asing, foreign element. Contoh, seorang pengusaha barang konveksi Indonesia dari Tanah Abang mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang asal Malaysia. Dua orang warga negara Italia yang tinggal di Indonesia ingin bercerai di hadapan pengadilan di negara Jakarta Pusat. Kedua hubungan ini merupakan hubungan perdata biasa, hanya saja mengandung unsur asing. Dalam contoh pertama, karena adanya perbedaan kewarganegaraan para pihak. Dan dalam contoh kedua, hubungan keduanya bersifat intern, karena sesama warga negara Italia tetapi domisili serta pengadilannya di Jakarta sebagai unsur asing. Kita ke selanjutnya, yaitu sifat hukum perdata internasional. Terdapat pertanyaan yang fundamental. Apakah HPI itu hukum nasional atau hukum internasional? Dulu ada sarjana-sarjana terkemuka seperti Aser, Mancini, von Savigny yang pada permulaan perkembangan HPI menganut aliran internasionalistis. Tobias Aser yang adalah bapak dari konvensi HPI di Den Haag mempunyai cita-cita internasionalistis, berusaha untuk mencari satu sistem HPI melalui konvensi-konvensi internasional ini. Dengan konvensi HPI ini, beliau berusaha menciptakan satu macam HPI yang dapat diterima oleh semua negara di dunia. Tapi usaha ini gagal. Memang tidak disatukan pada pandangan dari semua negara di dunia tentang apa yang sebaiknya menjadi sistem HPI. Boleh dikatakan pandangan dunia terbagi dua untuk menentukan prinsip apa yang sebaiknya dianut dalam menentukan status dan kewenangan hukum atau status personal seseorang. Terdapat perbedaan pandangan, tidak ada kesepakatan. Ada negara-negara yang menganut prinsip nasionalitas, prinsip kewarganegaraan
yakni mengaitkan status personal warga negaranya pada kewarganegaraan seseorang. Ada pula negara-negara yang menganut prinsip domisili, yakni mengaitkan status personal warga negaranya dengan domisili seseorang. Prinsip nasionalitas dianut oleh negara-negara Eropa kontinental seperti Prancis, Jerman, Belanda termasuk Indonesia berdasarkan asas koordinasi. Dengan demikian tidak mungkin terdapat satu sistem hukum perdata internasional untuk seluruh dunia. Boleh dikatakan setiap negara merdeka dan berdaulat mempunyai ketentuan-ketentuan hukum perdata internasionalnya sendiri. Bahkan bagi negara federal seperti Amerika Serikat, Australia, dan lainnya, tiap negara bagian mempunyai ketentuan-ketentuan HPI sendiri. Misalnya, untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak yang diadakan antara pedagang Indonesia dengan pedagang Amerika disebutkan the appellate law for this contract is the law of the state of California. Dengan demikian, melihat sumber dari HPI itu bukan hukum internasional, tetapi semata-mata hukum nasional belaka. Dalam kasus di atas adalah hukum negara bagian California, jadi HPI itu adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah yang bersifat internasional. Sumber-sumber hukumnya adalah semata-mata hukum nasional. Karena ini dapat dipahami apabila Sudargo Gautama menulis buku dengan judul Hukum Perdata Internasional Indonesia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.